kemudian tentunya ingin tetap pakai produk lah ya, masa nggak pakai bedak, masa nggak pakai foundation seperti itu. Nah terus biasanya mereka pergi kan dan melihat ada tulisan hipoalergeni, terus dipikirnya pasti cocok. Nah itu kalau memang sesederhana itu ya nggak ada nanti yang konsul ya, artinya tidak semudah itu ya, dengan hanya produk hipoalergenik dan pasti cocok untuk orang yang merasa dirinya kulitnya sensitif. Oh ya, bagi yang belum subscribe ya, nama saya Dr. Maya Suryajaya. Saya dokter spesialis klinik yang adalah fellowship untuk International Anti-Aging dari AFOM, dan saya melakukan praktek estetik sudah dari mungkin lebih dari 25 tahun ya. Silahkan yang mau, yang senang dan ingin ikut membahas topik-topik seperti ini untuk kemajuan kita bersama, silahkan subscribe. Ya, jadi sebetulnya pasien itu selalu bilang, aku tuh alergi loh dok, gak kuat ini, gak kuat itu. Mungkin itu namanya bukan alergi ya sebetulnya, mungkin itu namanya hanya ketidakcocokan yang bentuknya seperti hypersensitivity. Dan tesnya pun berbeda, ya tesnya kita tidak menggunakan alergi tes, tapi kita menggunakan hypersensitivity test. Tidak, tentunya tidak ya, dia bisa di kulit kepala, kulit tangan, di badan, di kaki ya, ada di dengkul ya, di mana-mana ya. Biasanya disebutnya itu eksem ya kalau di masyarakat. Bisa ya, tetapi tentunya kita menunggu jangan flare up dulu ya, artinya flare upnya harus dikontrol. Kemudian make up-nya pun tentu dipilihkan yang cocok. Nah, itu dia ya, karena tidak semua pasien juga bermake up. Artinya bermake up itu full ya, dengan primer, dengan yang untuk seperti menghalangi masuknya air ya, supaya water resistant, dan juga dengan produksi yang bagus, dan tentunya juga dengan SPF yang cocok ya. Tentunya harus dicoba dulu. Kalau saya biasanya pasien saya minta untuk coba dulu ya, cobanya boleh di leher ya, atau boleh di balik tangan. Kita harus coba dulu apakah menimbulkan reaksi atau tidak, karena memang ini unik sekali ya, orang dengan kulit sensitif itu nggak sama dan betul-betul unik ya, dan rupanya sulit untuk diberitahukan apabila kita bukan penderitanya gitu. Tapi untuk penderitanya kita yakin betul bahwa itu tuh tidak selamanya bisa cocok dengan satu macam produk atau satu seri. Jadi sebetulnya begini, kita ini tidak bisa selesaikan yang namanya sensitive skin syndrome ini dalam satu episode. Kita akan bikin dalam 2 episode, dan juga akan ada presentasi tentang ini yang maaf ditujukannya ke dokter, tapi sebetulnya pemilihan kata-katanya juga tidak terlalu sulit, dapat diikuti untuk versi yang lebih panjangnya. Jadi ya mulai sekarang coba kita berusaha untuk memikirkan dulu bahwa kulit adalah pancaran dari kesehatan kita secara umum dan juga dari kesehatan usus. Nah ini hintnya ya, bagaimana kesehatan usus ini untuk nanti part 2 ya, bahwa tidak hanya ya sebatas kulit muka saja, seperti itu.